kita mulai, mari kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas. Mari teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, sekarang lihatlah kanan, kiri, depan dan belakang kalian. Adakah teman kalian tidak hadir hari ini? Hadir. Hadir semua, Bu. Hadir semua? Ya. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Hari ini kita masih melanjutkan materi yang minggu lalu. Tentang apa? Teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi. Masih ingat dengan materi yang sebelumnya? Ya, masih apa saja kelompok ini? Teks yang berisi fakta-fakta. Teks yang berisi fakta. Fakta. Nah, ciri-cirinya ada yang masih ingat? Ada. Apa, Dita? Ciri-ciri teks laporan hasil observasi. 1. Hal yang dibahas adalah ilmu tentang suatu objek atau konsep. 2. Objek yang dibahas bersifat umum sehingga penjelasan berisi ciri umum semua hal yang termasuk kategori atau kelompok itu. Judul yang digunakan juga bersifat umum seperti pantai, museum, demokrasi. 3. Bertujuan menjelaskan sesuatu dari sudut pandang ilmu. 4. Objek atau hal dibahas secara sistematis. Ya, itu tadi ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Selanjutnya, setelah ciri-ciri ada struktur. Ada berapa strukturnya? 3. Coba kelompok Faris. C. Struktur laporan hasil observasi. Struktur teks laporan hasil observasi. 1. Pernyataan umum atau klasifikasi umum atau definisi Yang kedua? umum. 2. Deskripsi bagian. Nah, yang ketiga, Kesimpulan. ya, betul sekali, ada 3 struktur teks laporan hasil observasi. Yang pertama pernyataan umum atau klasifikasi umum atau definisi umum. Yang kedua deskripsi bagian. Deskripsi bagian ini bisa dimasukkan lagi deskripsi manfaat. Dan yang terakhir kesimpulan. Baik. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan ini dibagi 2. Ada ciri bahasanya dan unsur kebahasaan. Kira-kira ciri bahasanya apa saja? Bagaimana, Christine? 1. Menggunakan istilah bidang ilmu tertentu. 2. Menggunakan kalimat definisi. 3. Menggunakan kalimat klarifikasi. Ya, tadi itu di ciri bahasa. Sekarang unsur kebahasaannya. Bagaimana kelompok yang belakang? 1. Penggunaan huruf vertikal, tanda koma, tanda titik. 2. Penggunaan imbuhan asing. 3. Penggunaan awalan asing. 4. Penggunaan kata baku. 5. Kalimat efektif. Perspektif itu ada keparalelan, kehematan, dan kecermatan. Baik. Ya, materi hari ini kita masuk ke kompetensi dasar, menyajikan rangkuman teks laporan hasil observasi yang berupa buku pengetahuan secara lisan dan tulis dengan memperhatikan kaidah kebahasaan atau aspek lisan. Jadi di sini ada tujuan pembelajaran hari ini. Kita melalui model pembelajaran problem based learning atau PBL berbantuan media audiovisual. Di sini kalian nanti diharapkan dapat merencanakan penulisan teks laporan hasil observasi, dan yang kedua menulis rangkuman teks laporan hasil observasi. Pernahkah kalian melihat buah naga? Kalian lihat di mana? Kebun, di pasar. Apa pernah kalian memakan? Buah naga yang mana yang pernah kalian lihat? Merah. Yang pernah kalian makan? Merah. Apa
lihat. Nah, kita di sini membuat kerangka teks laporan hasil observasi. Ini Bu Guru berikan contoh, nama objek, judul, pernyataan umum, deskripsi bagian, deskripsi manfaat, dan simpulan. Kita lihat, nama objeknya apa tadi? Buah naga. Judulnya berarti Laporan hasil sedangkan pernyataan umum ini berisi definisi ya. Ya. Itu berarti bagaimana? Fatir, coba bacakan pernyataan umum. Buah naga adalah buah yang berasal dari Meksiko, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Akan tetapi, sekarang ini buah naga sudah banyak kita temui di negara-negara Asia. Tanaman buah naga termasuk ke dalam salah satu jenis kaktus dari marga Seleuceraeus dan Ilus Ya, itu tadi bagian pernyataan umum. umum. Pernyataan umum itu berisi apa saja, Nana? Definisi tentang objek yang akan diobservasi. Baik, setelah itu ada deskripsi bagian. Novita, coba bacakan yang deskripsi bagian. Buah naga dibedakan berdasarkan jenis, kalimat, pembudidayaan, dan manfaatnya. Terdapat 4 jenis buah naga, yaitu buah naga daging berwarna merah dengan kulit merah muda, buah naga daging berwarna merah dengan kulit merah, buah naga daging putih dengan kulit merah, dan buah naga daging putih dengan kulit kuning. Ya, itu tadi deskripsi bagian. Iya. Berarti berisi apa tadi deskripsi bagiannya? Ciri-ciri, boleh. Terus apa lagi? Jenis ya? Jenis disebutkan kan jenisnya? Yang mengelompokkan jenis-jenisnya itu berarti masuk di deskripsi bagian. Setelah deskripsi bagian ada deskripsi manfaat. Coba Amanda. Buah naga sendiri memiliki manfaat yang bermacam-macam, yaitu sebagai mencegah kanker dan diabetes, serta baik untuk kesehatan jantung. Tidak hanya buahnya saja yang kaya manfaat, tetapi juga kulitnya. Ya, itu tadi manfaat buah naga. Yang pertama bisa untuk mencegah kanker dan diabetes serta untuk kesehatan jantung. Bisa juga melancarkan buang air besar. Dan tidak hanya saja kaya manfaat tetapi juga kulitnya juga sangat bermanfaat. Yang terakhir yaitu simpulan ini berarti apa? Ringkasan secara umum, ya kan? Ayo Dinda coba dibacakan yang simpulan. Buah naga memiliki saraf yang energi serta negara kaya manfaat. Oleh sebagai itu kita disarankan untuk banyak mengkonsumsi buah naga. Ya, kita disarankan banyak untuk mengonsumsi buah naga. Itu berarti ringkasan secara umum. Setelah kalian membuat kerangka, di sini nanti kalian akan menulis sebuah teks utuhnya. Dari kerangka itu tadi kalian boleh tuliskan laporannya secara utuh. Sampai di sini paham tidak? Paham? Bisa dimengerti? Bisa. Ada pertanyaan tidak? Cukup? Nah, sekarang bagaimana sih caranya menulis teks laporan hasil observasi? Caranya, nah, sekarang kita masuk di langkah-langkah menulis teks laporan hasil observasi. Nah, yang pertama kita tentukan topiknya dulu yang akan kita tulis atau yang akan kita observasi. Kedua, menyusun
ya? Terus habis itu setelah kita mendapat informasi, kita tata. Kita menata informasi dan hasil rangkuman menjadi teks laporan hasil observasi. Setelah itu kita variasikan kalimatnya, mengembangkan paragraf menjadi teks yang utuh teks laporan hasil observasi. Nih, ada perbedaan teks deskripsi sama teks laporan hasil observasi. Yang pertama, kalau teks deskripsi dia bersifat khusus. Sedangkan kalau teks laporan hasil observasi bersifat umum. Karena kalau umum jenisnya, misalnya kayak tadi buah naga, ada yang merah, ada yang isinya putih, ada yang kuning, ya kan? Ya. Tapi kalau deskripsi itu bersifat khusus. Jadi buah naga satu itu yang kita deskripsikan, tidak membahas dengan yang lainnya. Makanya dikatakan khusus sama teks deskripsi. Kalau teks laporan hasil observasi bersifat umum. Yang kedua, menekankan pada uraian bentuk kalau teks deskripsi dan mendeskripsikan objek itu satu aja. Sedangkan teks laporan hasil observasi dia mengelompokkan apa yang kalian observasi. Paham sampai sini? Misalnya hewan, kucing itu ada berbagai macam kan? Ya. Ada kucing apa saja? Ada apa lagi? Nah, kalau Bu Guru katakan kalian deskripsikan kucing peliharaan, berarti kan kucing yang kalian pelihara itu saja kan? Makanya itu dikatakan khusus, sedangkan kalau teks laporan hasil observasi secara umum. Ya. Yang ketiga, antara keseluruhan dan bagian-bagiannya berhubungan erat. Deskripsi. Nggak mungkin kalau kalian bisa deskripsikan hewan peliharaan kalian deskripsikan hewannya teman kalian, tidak kan? Tidak. Nah, makanya dikatakan dia lebih berhubungan erat dengan apa yang kalian deskripsikan. Sedangkan kalau hasil observasi dia dalam ke jenis-jenis sesuai dengan ciri-ciri setiap jenis pada secara umum. Secara umum, tidak secara khusus. Sampai sini paham kan? Kalau sudah, Bu Guru akan putarkan kalian video laporan teks hasil observasi tentang buah naga. Boleh diperhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya akan melaporkan hasil observasi buah naga. Sebelum itu, sudah belum sih apa itu laporan hasil observasi? Kalau belum, yuk kita simak. Laporan hasil observasi merupakan hasil pengamatan berdasarkan fakta dan data dengan tujuan memberikan sebuah informasi secara faktual dan objektif. Teks laporan hasil observasi terdiri atas 3 struktur. Yang pertama yaitu pernyataan umum, berisi pengertian umum tentang objek yang akan dikaji. Yang kedua yaitu deskripsi bagian, berisi penjelasan detail tentang objek yang akan dikaji. Yang ketiga yaitu deskripsi manfaat, berisi tentang manfaat objek yang dikaji. Nah, di sini saya akan melaporkan hasil observasi buah naga. Buah naga adalah buah dari beberapa jenis kaktus dari marga Haloceris dan Serena cereus. Buah naga
buah naga dibudidayakan dengan cara vegetatif, yaitu melalui penyetekan. Cara ini relatif lebih banyak digunakan karena lebih mudah dan lebih cepat menghasilkan buah. Buah naga mengandung banyak serat, protein, vitamin B dan C, kalsium, dan zat besi. Oleh karena itu, buah naga memiliki banyak manfaat. Nah, sobat tahu gak sih apa aja manfaatnya itu? Manfaat buah naga yaitu sebagai pencegah kanker dan diabetes, serta baik untuk kesehatan jantung. Selain daging buah naga, kulit dan daunnya juga banyak manfaatnya loh, yaitu menghambat pertumbuhan sel tumor dan memperlancar peredaran darah. Sobat pasti suka kan sama buah naga? Masa nggak suka sih? Ayo, siapa yang nggak suka? Selain dimakan langsung, buah naga dapat diolah menjadi beberapa olahan, yaitu jus buah, salad, agar-agar, dan sebagainya. Nah, sobat sudah tahu kan banyak hal tentang buah naga? Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah diperhatikan? Tadi apa tentang apa? Buah naga. Laporan hasil observasi Buah naga. Baik. Sekarang kalau sudah kita bikin kelompok belajar, ya, ayo berkumpul dengan kelompok yang sudah ibu guru bagikan. Sudah? Ya, baik. Selanjutnya bisa ketua kelas bantu ibu guru untuk membagikan LKPD pada setiap kelompok. Ya, bagikan ya. Sudah? Terima kasih Faris. Ya, sekarang diperhatikan LKPD-nya. Lembar kerja peserta didik. Dilihat di situ ada nama kelompok dan nama anggota kelompok. Nama kelompok nanti Bu Guru bagikan. Kelompok pertama akan mengobservasi buah pepaya. Ada kan di situ? Ada pepaya. Kelompok kedua adalah buah jeruk. Kelompok ketiga buah mangga. Yang keempat buah semangka, dan yang kelima buah matoa, dan yang terakhir kelompok 6 buah pisang. Jadi ditulis di nama kelompoknya. Nama kelompok ini nama buahnya ya. Ya. Terus nama anggota kelompok dituliskan. Bisa? Bisa. Nah, kalau sudah, perhatikan. Lihat petunjuk kerja. Nah, yang pertama, amatilah video audio visual tentang teks laporan hasil observasi buah naga yang sudah kita lakukan ya. Sudah kita lakukan tadi. Yang kedua, kalian diskusikan dengan bersama kelompok kalian dan merancang kerangka teks laporan hasil observasi. Ada di LKPD-nya kerangkanya. Coba dilihat, ada tidak? Ada. Di situ buat kerangkanya dulu. Setelah membuat kerangka, terus dibalik lagi. Kalian membuat teks utuhnya. Teks laporan hasil observasi secara utuh. Bisa? Bisa. Setelah itu sudah kalian kembangkan, nanti
nanti Bu Guru minta ada presentasi. Perwakilan dari kelompok untuk presentasi ke depan kelas. Selanjutnya kalian akan unggah hasil kerja kelompok ke Padlet. Ke laman Padlet yang telah disediakan link. Berikut ada linknya atau bisa dapat di scan barcode-nya. Ada kan? Ada di lembarnya? Bisa. Itu nanti kalian kalau sudah kerjakan, itu bisa masuk ke laman Padlet. Setelah itu, kalau sudah, di situ nanti ada teman-teman kalian juga akan memasukkan kelompok lain. Beri tanggapan dengan mengisi kolom komentar dan beri rating bintang. Di situ nanti ada bintang. Seandainya ada teman kalian bagus, dia punya tugas, hasil kerjanya, boleh kalian beri bintang. Ada bintang 1 sampai bintang 5. Seandainya bagus, sempurna, berarti bintang 5. Nah, paham sampai di sini? Paham. Kalau sudah paham, ya boleh kalian kerjakan. Mulai dari sekarang Bu Guru beri waktu 20 menit. Kerjakan dari sekarang. Boleh diskusikan dulu ya dengan teman. Ayo didiskusikan. Ya. Ditulis. Ya, bisa. Tulis terus. Buat kerangkanya dulu, setelah itu baru nanti teks bentuknya tulis di sini ya. Bisa sekarang diskusikan dulu untuk membuat kerangkanya dulu. Baik. Sudah? Boleh dicari. Tadi kan tentang topik sudah, judulnya sudah. Sekarang cari pernyataan umum. Ya. Jadi pepaya adalah seperti itu kan? Ya. Bisa? Bisa. Boleh ditulis di kertas dulu. Yang Mbak Nipon siapa? Bisa. Jadi dicari sumbernya dulu kan, informasi dari buah mangga itu tadi. Definisi, pengelompokannya, nanti masuk di deskripsi bagian. Ini kulitnya warna hijau. Kulitnya warna hijau.
scan toh. Ya sudah, langsung aja. Jadi itu? Bentar, aku belum salin loh, Bu. Ini kalau enggak ini enggak ada scan ya. Kamu belum scan toh. Ya sudah, langsung aja. Jadi itu? Bentar, aku belum salin loh, Bu. Ini dia punya latarnya, bisa dikasih warna, klik ini nih. Ya, mau pilih warna apa? Warna apa? Biru. Biru. Jangan terlalu janda. Tulis kelompok buah Pisang. Bagus kali ya. ini. Nah, satu siapa contohnya? Adalah sebagian Masuk ke ini deh. Saya. Vita. 2. Nah ini. Sumbe. 3. Rian. 4. Ya. Udah semua. Apa nih? Ya ininya tadi. Sudah teksnya. Nih. Udah. Sudah. Ini kan masih latarnya putih. Klik yang ini. Boleh mau warna apa? Itu latarnya yang kayak di sana biru kan? Nanti di situ warna apa? Kamu pilih warna apa? Putih aja lah biar keren. Putih aja. Putih saja ya, sudah putih. Publikasikan. Nama-namanya sudah? Nama-namanya sudah siap. Ya. Nah, muncul kan? Kelompok buah jeruk, ada nama-namanya. Oke. Nanti kalau temannya sudah ada, yang lain boleh dikomentarin. Klik di sini, beri bintang atau apa. Mungkin misalnya nih, klik di bintang itu. Nah, mau berikan bintang. Nah, berapa? Bisa toh? Bisa bisa. Tunggu temannya yang lain dulu ya. Udah ini? Sudah semua? Sudah. Kelompok buah pisang ya. Sudah, ratanya sudah. Publikasikan. Ini? Iya. Nah, warna apa tadi? Warna biru. Nah, biru kan ini? Ya. Berarti kalau sudah, boleh lihat temannya ini kelompok jeruk, dia sudah mengirimkan. Sudah mengirimkan, berarti ini boleh dikomentarin, dilihat di sini. Sesuai enggak? Kelompok lain punya diberi tanggapan. Nah, bisa dikomentar atau beri bintang. Bisa kan? Perhatikan temannya.
Kelompok Matoa, kelompok Mangga, sama kelompok Semangka. Ya. Kayak gitu-gitu aja kan? Ya. Ya. Tanda-tanda komennya juga dibaca. Pilihan. Sudah apa? Tulis. Bisa. Bisa berbagai. Hah? Berbagai bahasa daerah. Diberi tanggapan, komentar teman-temannya kelompok lain ya. Diberikan tanggapan. Ada yang kurang atau yang sudah lengkap strukturnya? Atau mungkin ada bahasa yang salah, boleh kalian perbaiki. Kalian berikan komentar. Sudah? Atau berikan rating atau bintang ke teman kalian. Guru lihat ya. Ya. Yang di komentar boleh ditambahkan kelompok mana kalian yang komentar. Jadi dia kelompok yang kalian komentarin tahu. Bisa kan? Diperbaiki ya. Komentar? Ya. Kalau sudah, Bu Guru meminta perwakilan dari kelompok. Perwakilan satu kelompok sampaikan hasil pekerjaannya di depan kelas. Kelompok pisang, silakan. Kelompok lain memperhatikan, nanti menanggapi ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok buah pisang akan melaporkan hasil observasi dari buah pisang. Buah pisang adalah nama umum yang diberikan pada tumbuhan ternak berukuran besar dengan daun memanjang dan besar yang tumbuh langsung dari bagian tangkai. Batang pisang bersifat lunak karena terbentuk dari lapisan pelepah yang lunak dan panjang. Batang yang agak keras berada di bagian permukaan tanah. Tangkai pisang menghasilkan bunga dalam jumlah yang banyak. Pohon pisang merupakan tumbuhan berbentuk terna raksasa dengan batang semu yang permukaannya terlihat pelepah daun. Tinggi pohon ini sanggup mencapai 3 meter. Tanaman ini sanggup tumbuh di tanah yang cukup baik pada kawasan yang ketinggian hingga 2000 meter di atas permukaan laut. Manfaat pisang bagi kesehatan yang cukup penting adalah sebagai sumber vitamin C. Satu buah pisang berukuran sedang menyediakan sekitar 10% dari kebutuhan vitamin C harian. Vitamin C berfungsi untuk melindungi tubuh dari sel dan jaringan zat besi, membantu memproduksi kolagen dan kesehatan otak. Pohon pisang merupakan tanaman dikotil, memiliki akar serabut. Batangnya bisa dijadikan pakan ternak. Daunnya dapat dijadikan bahan untuk membungkus makanan dan buahnya bisa kita makan. Pohon pisang tumbuh dengan tunas. Bila buah pisang berwarna hijau berarti belum
bangsa. Itu hasil dari laporan observasi buah pisang dari kami. Ya, itu tadi beri apa untuk kelompok? Bagaimana kelompok lain? Ada yang ingin menanggapi untuk kelompok pisang hasil pengerjaan? Ya, baik kelompok. Silakan berdiri. Kami dari kelompok pepaya akan menanggapi kelompok pisang hasil pekerjaan kelompok pisang sudah baik sesuai dengan struktur laporan hasil observasi. Namun masukan dari kelompok kami, kelompok pisang belum menuliskan jenis-jenis atau pengelompokan buah pisang. Terima kasih. Terima kasih atas masukan dan tanggapannya dari kelompok pepaya. Kami dari kelompok pisang menerima masukan dan tanggapannya. Ya, terima kasih untuk kelompok. Dari kelompok pisang. Selanjutnya untuk kelompok pepaya. Laporan hasil observasi buah semangka. Buah semangka adalah tanaman yang merambat berasal dari daerah setengah gurun di Afrika bagian selatan. Dan tanaman ini masih sekerabat dengan buah-buahan melon dan ketimur. Semangka biasanya dipanen buahnya untuk dimakan dengan segar atau dibuat jus. Dan biji semangka juga bisa dikeringkan dan dimakan isinya sebagai kuaci. Buah semangka adalah salah satu buah yang mudah ditemukan di Indonesia dan sudah banyak dibudidayakan. Dan daging buah semangka ada yang berwarna merah hingga kekuningan. Dan di dalam buah semangka terdapat banyak biji-biji yang kecil berwarna coklat. Selain rasa yang manis dan menyegarkan, buah tersebut juga bermanfaat bagi kesehatan dan meningkatkan daya tahan tubuh, melancarkan pencernaan hingga mencegah penyakit jantung. Dan semangka merupakan salah satu buah yang cukup banyak dikonsumsi masyarakat di Indonesia. Buah semangka tersebut memiliki rasa yang sangat manis. Dan selain itu, buah semangka juga bermanfaat bagi kesehatan tubuh kita dan sebaiknya kita harus mengkonsumsikan buah tersebut agar kita terhindar dari penyakit jantung dan penyakit lainnya. Sekian, terima kasih itu dari kelompok buah semangka. Ya, beri apa untuk kelompok Semangka. dari kelompok lain ada yang ingin menanggapi untuk pekerjaan dari kelompok semangka? Ya, silakan. Dari kelompok mana? Kami dari kelompok jeruk akan menanggapi kelompok semangka. Hasil pekerjaan kelompok semangka sudah baik sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Ya, itu saja. Terima kasih atas tanggapannya. Ya, terima kasih dari kelompok. Ya, sudah. Kalau sudah, boleh dikumpulkan hasil pekerjaannya. Ayo kita tepuk tangan dulu untuk kita semua. Boleh dikumpulkan ke depan pekerjaannya ya, pakai dia.
Bagaimana membuat teks laporan? Yang pertama harus ditentukan apanya dulu? Judul. Nama objek. Apa? Menentukan toh? Topik. Topiknya dulu. Setelah itu Menyusun kerangka. Menyusun kerangka. membuat ke Kerangka. Setelah membuat kerangka, Judul. mencari Informasi. Informasinya dibagi menjadi 3. Apa saja tadi? Ada Pernyataan umum. Deskripsi bagian. Terus Kesimpulan. Ya, deskripsi bagian dibagi 2. Ada deskripsi bagian sama deskripsi Manfaat. Baik, sudah bisa semua kan? Iya. Sebelum itu kita akan melakukan refleksi. Kalian di sini dulu ya. Refleksi. Boleh dibagikan teman-teman satu-satu ya. Aku kasih waktu 2 menit untuk kalian mengisi refleksi. Ya, bisa diisi ya. Paham kan ada petunjuknya di situ? Ada paham, kurang paham, dan tidak paham. Boleh diisi. Waktunya sudah habis, silakan perwakilan untuk mengumpulkan refleksinya. Ya, ya. Silakan duduk. Sebelum mengakhiri pembelajaran, guru akan berikan tugas untuk pekerjaan rumah. Nanti kalian boleh observasi hewan bukan hewan peliharaan, tapi hewan yang ada di sekeliling kalian. Bisa? Dikumpulkan minggu depan. Siap? Sebelum mengakhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas pimpin doa. Pada teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Terima kasih untuk kalian hari ini. Semangat terus belajarnya. Jangan lupa tugasnya untuk kerjakan di rumah. Ya. Terima kasih. Selamat siang.